Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, alladzi arsala sayyidana Muhammad rahmatan lil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man 'azzama maulidi faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Yang sama-sama kita cintai dan kita muliakan, yang tidak pernah henti memperjuangkan kita, mendidik zahir dan batin kita, Abuya beserta seluruh keluarga besar. Semoga Allah berikan kesehatan, panjang umur, dan dimudahkan segala perjuangannya. Semoga kita semua dapat menjadi murid-murid yang benar. Juga yang kami muliakan, guru kita bersama, Wali Nanggro MPTT Aceh Singkil, juga begitu gigih di dalam memperjuangkan apa yang diperjuangkan oleh Abuya ini. Juga yang kami hormati Bapak DPRK Kabupaten Aceh Singkil, Bang Yuli Hardin, juga begitu setia terhadap perjuangan Abuya ini. Juga yang kami hormati Bapak Mantan Camat, dan juga yang kami hormati Muspika Kecamatan Singkil, juga Bapak Kepala Kampung Pulau Saro, Sekdes, dan seluruh perangkat-perangkatnya. Dan yang kami hormati Bapak Imam Masjid Al-Muhajirin, Khatib Bilal, dan seluruh perangkat-perangkatnya. Dan teristimewa kepada seluruh panitia
peringatan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah bersusah payah hanya untuk mengagungkan, membesarkan dan memperingati kelahiran baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sayyidina Umar pernah mengatakan, man azzama maulidan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang membesarkan, barang siapa yang mengagungkan kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, faqad ahyal Islam, maka sungguh ia telah menghidupkan Islam itu. Maka sangat beruntung kepada seluruh para pemuda, panitia, dengan adanya peringatan Maulid yang terjadi pada malam ini, kita telah termasuk dalam bagian orang-orang yang menghidupkan Islam itu. Dan ini juga sebuah pertanda, sebagaimana kata Nabi, man azzama maulidi, siapa yang membesarkan hari kelahiranku, pertanda faqad ahabbani, masih ada cinta terhadapku di dalam batinnya. Waman ahabbani, siapa yang ada cinta kepadaku, kana ma'i fil jannah, ia akan bersamaku kelak di dalam surga. Dan saya juga pribadi berterima kasih kepada panitia, dengan sebab diundang bisa pulang kampung. Kalau tak diundang mungkin tidak bisa pulang kampung. Walaupun kami dengan Bang Yuli Hardin tadi tantangannya banjir, sampai ke Singkil pun banjir pula lagi. Tapi saya teringat sebuah pepatah Padang, taluk paku samba balimbing, ambil kuali tuang-tuangkan, anak di pangku kamanakan dijinjing, orang kampung dipatimbangkan. Jadi karena dek menimbang-nimbang orang kampung, alhamdulillah bisa pulang pada kesempatan kau. Mudah-mudahan walaupun tubuh kasar jauh, insyaallah kita sama-sama dengan masyarakat Singkil, bersama dengan Wali Nanggro, dan tentu bersama dengan Abuya untuk kembali mengajak umat, mengembalikan umat kepada Allah dan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah, bahwa pada malam ko kita telah sama-sama berkumpul di halaman Masjid Al-Muhajirin. Apa arti Al-Muhajirin itu ibu-ibu? Apa arti Al-Muhajirin? Orang-orang yang hijrah. Dulu pada awal-awal Islam itu ada dikenal dengan kaum muhajirin, orang-orang yang hijrah
artinya orang-orang Mekah yang hijrah ke Madinah, dan juga dikenal dengan kaum Ansar, yaitu orang-orang yang menolong, orang-orang yang membantu orang-orang yang hijrah itu. Itulah orang-orang Madinah. Maka saya teringat di dalam ajaran tasawuf, dalam ajaran kesufian, baru kita dikatakan orang yang hijrah itu kita harus dapat hijrah dari 4 perkara. Jadi para penduduk BRR yang masjidnya namanya Al-Muhajirin, jangan tubuh kasar saja hijrah. Itu kan kampung hijrah itu. Kampung tsunami lah istilahnya. Jangan cuma tubuh kasar kita yang hijrah. Kita harus dapat hijrah dari 4 perkara. Pertama, al-hijratu minal jahli ilal ilmi. Kita harus dapat hijrah dari kebodohan kepada ilmu, supaya kita meninggalkan kebodohan apa? Kebodohan tentang beragama. Maka kan sering kita sebut, sering kita dengar para penceramah mengatakan Nabi telah mengubah kita dari jahiliyah kepada ilmu pengetahuan. Jahiliyah yang dimaksud bukanlah jahiliyah teknologi, bukan juga jahiliyah perdagangan, bukan pula jahiliyah manajemen, tapi jahiliyah tentang bagaimana beragama. Maka bagaimana menghilangkan kebodohan itu? Akulah perlu kita adakan majlis ilmu. Pai mengaji, ambo cari di WA, di grup MPTT Aceh Singkil, memang Masjid Al-Muhajirin ko istiqamah bana mengaji. Kalah kami yang di Kilangan. Padahal Kilangan tu anak tua dah. Posko pertama MPTT di Singkil, Kilangan. Tapi lah hijrah ke Muhaji. Mudah-mudahan Pak Kecik yang terpilih, kawan ambo, bisa membangkitkan kembali semangat mengaji, semangat menghidupkan majlis-majlis supaya jangan kita bodoh terhadap agama. Yang kedua, al-hijratu minal maksiyati ila ta'ah. Kita harus dapat hijrah daripada kemaksiatan kepada ketaatan. Kalau selama kita maksiat, selama kita berbuat dosa, selama kita malih sembahyang, selama kita membuka aurat, tinggalkanlah maksiat. Kita menuju kepada taat, kita menuju kepada ibadah, kita menuju kepada kebaikan. Cubalah kita fikir bapak-bapak, ibu-ibu,
ala selama kita hidup. Ada yang 60 tahun, ada yang 70 tahun, ada yang 50 tahun, ada yang hampir 10 tahun. Cubalah kita timbang-timbang. Mana lebih banyak ibadah kita daripada maksiat kita? Mana lebih banyak kebaikan kita dari keburukan kita? Apakah ada jaminan usia untuk menempel kekurangan keburukan kita tu masih sama lebih banyak dari umur yang Allah kita pakai? Kini kita lah pakai umur 40 tahun. Balun tentu kita bisa beribadah ke depan tu 40 tahun. Balun tentu kita beribadah ke depan tu 10 tahun. Tetapi itulah kasih sayang Allah. Innallaha yuhibbut tawwabin. Allah sangat-sangat cinta dan sayang bagi hamba-hamba yang berdosa, bagi hamba-hamba yang bermaksiat, yang bertaubat kepada Allah. Maka ikulah keraja Wali Nanggro, ikulah keraja kawan-kawan kita di MPDT, majak orang-orang yang maksiat taubat, merangkul orang-orang yang tak ada sembahyang supaya sembah, agar kita disingkilkan hijrah dari maksiat kepada taat. Yang ketiga, al-hijratu minal ghaflati ilal yaqbah. Orang muhajirin yang ada di BRR dan kita sadonyo harus dapat hijrah dari kelalaian kepada terbangun hati kepada Allah. Banyak lalai kita, lidah kita banyak basah, tapi basah mau pe. Lidah kita basah badudo, basah menyebut kehebatan orang, basah untuk mencaci, memfitnah dan lain-lain. Tetapi lidah kita kering daripada menyebut Allah. Hati kita banyak lupa, banyak lalai daripada mengingat Allah. Bahkan dalam sembahyang pun kita lalai. Maka itulah kata Abu ya, untuk apa kita berzikir ratib seribe itu? Supaya hilang kelupaan dan kelalaian di dalam batin kita kepada Allah, agar kita dapat fadhkurullaha, ingatlah Allah itu qiyamah, waktu tagak, waktu berjalan Allah dalam hati, wa qu'uda, waktu duduk, waktu bahundang Allah tak lupa, wa ala junubikum, waktu kita bagolek sama anak sama bini kita Allah tak lupa. Itulah kata syair orang Aceh, la ilaha illallah, kalimah thaibah keubat hati, taduk tadong di barang gapat, Allah Allah di dalam hati. Akulah zikir. Maka kalau kita tak sayang Allah, Allah tu bak sayang ke kita, kita harus sayang ke Allah. Karena seperti itu kata Allah, fazkuruni azkurkum, ingat aku ingat kamu. Maaf kita nandak mengharapkan kasih sayang Allah,
Sedangkan kita nak do sayang ke Allah. Bagaimana kita mengharapkan Allah bak maingi kita, sedangkan kita nak do maingi Allah. Bagaimana kita mengharapkan Allah tu bak peduli ke kita, sedangkan Allah itu kita nak peduli. Maka diajaklah kita berzikir. Itu yang ketiga. Yang keempat, al-hijratu minal khalqi ilal khaliqi. Kita harus hijrah daripada menyaksikan selain Allah kepada menyaksikan Allah. Dengan makna batin kita ko jangan ada berpegang. Makna berpegang ko bersandar, sangat yakin, sangat berhajat kepada selain Allah. Karena yang selain Allah tu, bapak-bapak, ibu-ibu, tak masuk kita kok, tak ada apa-apa kok. Kita kayo, Allah yang mengkayokan. Kita alim, Allah yang memberi ilmu. Kita dimuliakan, Allah nandak memuliakan kita. Kita kuat, Allah yang beri kekuatan. Kita berkemauan, Allah yang menggerakkan kemauan. Makanya kita kok hakikatnya ndak ada. Hakikatnya ndak ada. Makanya kita kok adalah hamba Allah yang hina. Yang mulia itu Allah. Hamba Allah yang lemah. Yang kuat itu Allah. Hamba Allah Ta'ala yang kuasa. Kita kok ndak ada daya. Hamba Allah yang fana. Allah lah yang maka ikulah ampek macam yang harus diinge-inge oleh orang Masjid Muhajirin. Barulah dikatakan al-muhajirin. Pertama, hijrah dari kebodohan kepada ilmu. Yang kedua, hijrah daripada maksiat kepada taat. Yang ketiga, hijrah daripada lalai kepada terbangun hati. Dan yang keempat, hijrah daripada menyaksikan selain Allah kepada menyaksikan Allah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, pada malam ko kita memperingati Maulid Nabi. Mungkin iko Allah yang sekian ratus kali. Tanya ibu-ibu, Allah sekian ratus kali kita menghadiri Maulid Nabi. Maka saketik banyaknya bagaimana riwayat hidup, perjalanan sejarah, biografi, akhlak, karakter hidup dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mungkin kita lah tahu. Akan tetapi ada hal yang sangat penting yang kita ketahui, bahwa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu merupakan nikmat yang paling besar. Keberadaan Nabi itu adalah nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada kita dan alam semesta. Makanya dalam Al-Quran itu
Allah menyebut Nabi itu dengan rahmatan lil alamin. Rahmat untuk semesta alam. Bahwa nikmat yang paling besar adalah nikmat Allah adakan Nabi. Kenapa demikian? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu disebut dengan wasilatul uzma, adalah wasilah yang agung, wasilah yang besar. Secara garis besar ada dua wasilah Nabi itu, yang dalam istilah ilmu tasawuf disebut dengan ni'matul ijab wa ni'matul imdad. Yang pertama, Nabi itu wasilatul wujud. Nabi itu adalah wasilah adanya semesta alam. Apa dalilnya? Kata Allah dalam hadis kudusi, laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflak. Dalam riwayat yang lain, ma khalaqtul khalaq. Jikalau tidaklah karena engkau wahai Muhammad, sungguh tidak aku ciptakan seluruh makhluk, sungguh tidak aku ciptakan semesta alam. Maka sebab ada Nabi, maka ada kita. Sebab ada Nabi, maka ada langit, ada bumi, ada semesta alamku. Maka Nabi itu adalah nikmat yang paling besar, karena dengan Nabilah kita ada. Itu yang pertama. Makanya disebutlah dengan nikmat ijad. Kita ko bapak-bapak, ibu-ibu, sabalunnya kita ko indah ada. Langit dah ada, lawi dah ada, laki bini dah ada, kayu dah ada, pangkat dah ada. Kemudian Allah adakan, disebut dengan ijad. Allah ada kita ko nikmat ko. Kemudian setelah kita ada, diberikan lagi oleh Allah kepada kita nikmat yang paling besar, yang disebut nikmat imdad, bantuan Allah. Maka Nabi juga wasilatul uzma, wasilah yang paling besar. Untuk apa? Untuk kita dapat mengenal Allah. Kalaulah tidak ada Nabi, kita tidak akan bisa mengenal Allah. Kalaulah tidak ada Nabi, kita tidak bisa ibadah kepada. Kalaulah tidak ada Nabi, kita tidak tahu mana yang hak, mana yang batil. Kalaulah tidak ada Nabi, kita tidak akan bisa berakhlak yang baik. Nabilah pintu yang memperkenalkan kita kepada Allah. Dan nikmat mengenal Allah itu adalah nikmat bantuan Allah yang paling besar, adalah nikmat dapat mengenal Allah. Maka kita bersyukur dan pantas
kita memperingati maulid Nabi itu karena dengan beliaulah kita ada, dan dengan beliaulah kita dapat mengenal Allah. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita peringati maulid Nabi itu antara lain seperti yang disampaikan oleh panitia tadi, adalah dalam rangka untuk memperbaharui iman, adalah untuk meningkatkan iman. Akan tetapi terkadang kita sering mengucapkan meningkatkan iman, tetapi kita tidak tahu bagaimana cara mendapatkan peningkatan iman. Maka itulah Allah utus Nabi, Allah turunkan Quran, Allah wariskan kepada ulama-ulama yang saleh. Itulah yang kita sebut dengan agama. Seperti kata Pak Yuli Hardin tadi, agama itu ada iman, ada Islam, ada ihsan. Yang tiga itulah yang disebut dengan risalah. Yang dibawa oleh Nabi itu itulah yang tiga. Inti dan pokok dari seluruh Al-Quran itu itulah yang tiga. Yang diwariskan oleh Nabi kepada ulama-ulama saleh itulah yang tiga. Iman, Islam, dan ihsan. Nah, ihsan itu itulah yang disebut di dalam istilah kini dengan istilah tasawuf dan kesufian. Tasawuf dan kesufian. Kalau kita sederhanakan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tasawuf itu sebagaimana kata Syekh Amin Al-Qurdi dalam kitab Tanwirul Qulub, dan itu sering disampaikan oleh Abu ya. Tasawuf itu ada mempunyai dua pengertian. Yang pertama, pengertian tasawuf itu adalah akhlak. Dan akhlak itulah yang menjadi tujuan awal di dalam kita beragama. Makanya mengapa dalam hadis Nabi dikatakan, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Kalau bahasa pesantrennya, satu-satunya kenapa aku diutus oleh Allah, tujuannya adalah penyempurnaan akhlak. Yang paling penting akhlak. Kenapa? Seluruh ibadah-ibadah yang zahir, sembahyang itu ibadah zahir, bersedekah, berwakaf, puasa, zakat, haji, umrah, dan seluruh ibadah-ibadah yang zahir, kalau tidak membuahkan akhlak yang mulia, pertanda ibadah kita itu bermasalah. Karena buah salat itu akhlak, buah sedekah itu akhlak,
Buah seluruh ibadah-ibadah yang zahir itu adalah Nah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Akan tetapi akhlak kolah yang alah hilang di dalam dado kita. Akhlak yang alah hilang. Sama semacam kita mengatakan bahwa kita kan saudara seakidah, saudara seiman, saudara muslimin muslimat, tapi akhlak kita jelek. Kita badandam, kita iri, dengki, sombong, buruk sangka, menjelekkan, menjatuhkan, menghina. Makanya Abuya selalu menekankan awal perjalanan tasawuf itu, bahkan metode dakwah itu harus mengedepankan akhlak. Cobalah kita baca petuah-petuah Abuya itu luar biasa. Itu harus sabar, itu akhlak. Tawadhu, rendah hati, tahan disakiti, tidak menyakiti, selalu memberikan yang baik-baik, memaafkan orang lain sekalipun kita baru dizalimi, melihat kelebihan orang, melihat pula kepada diri kita kekurangan-kekurangan kita. Itu akhlak. Nah, maka karena akhlak kolah agama itu baik. Karena akhlak agama itu baik. Dan karena akhlak itulah syiar agama ku terangkat. Bukti Nabi mendapatkan gelar Al-Amin, orang yang terpercaya. Itu bukan karena kenabiannya, bukan pula karena kerasulannya. Karena ketika Nabi digelar oleh orang-orang kafir Quraisy dengan gelar Al-Amin, Muhammad itu belum menjadi nabi dan belum pula menjadi rasul. Tetapi kenapa ada sebuah kepercayaan yang tinggi, kasih sayang yang luar biasa, bahkan dari orang kafir sekalipun, karena ketinggian akhlak Muhammad itu. Kita apa? Jangankan orang yang non muslim, uang awak sendiri tapi bersuara sama awak. Orang awak orang sembahyang, tapi akhlak awak jelek. Sabane sembahyang tu untuk menghinakan diri kita di hadapan Allah. Tapi habis sembahyang kerja kita menghina orang. Sembahyang itu untuk khudu, supaya kita semakin rendah. Tapi habis sembahyang merendahkan orang. Itu sembahyang mengangkat takbir Allahu Akbar, supaya nampak kebesaran Allah itu di dalam batin kita. Tapi setelah sembahyang seolah-olah kitalah yang sebelah kaki adalah dalam surga, yang lain dalam neraka saudara. Ini kenapa? Karena tidak ada pendidikan tasawuf. Tidak ada pendidikan tasawuf. Bahasa kini tasawuf, kalau bahasa Nabi dulu akhlak. Nah, akhlak itu ibu-ibu adalah suatu malakah, satu sifat
yang tertanam di dalam diri kita. Kalau sifat itu baik, maka akan zahirlah perbuatan yang baik. Kalau sifat itu jelek, akan lahir pula perbuatan yang jelek tanpa fikir dan berpayah-payah. Itu akhlak. Maka akhlak itu bukan tergantung setinggi apa ilmu seseorang, bukan setinggi apa IQ seseorang, bukan setinggi mana gelar seseorang. Karena akhlak itu bukan bagian ilmu, bukan bagian intelektual, tetapi akhlak itu adalah bagian daripada nafsu yang baik. Makanya jangan heran, iko ustad ko sombong bana. Jadi kalau itu sedangkan inyo ustad, ayat sombong inyo hafal, hadis sombong inyo tamat, kitab sombong tu ala 10 kali khatam. Mengapa jo sombong? Mengapa jo iri? Mengapa pula dengki? Kalau kami di sini penyakit ayam jantan, kalau nampak tuangku ku agak maju sakit, adalah itu. Tak bisa mengganggu wilayah. Tapi nya berilmu. Iblis. Itu luar biasa alimnya iblis itu. Siapa yang paling alim di antara kita? Kau lebih alim iblis itu. Tapi aba wastakbar. Karena akhlak itu bukan bagian ilmu, tapi itu bagian kebaikan nafsu. Nah, maka ikulah yang kata Abuya, tauhid tasawuf itu salah satunya untuk memperbaiki yang rusak. Apa yang rusak kini Bapak-bapak Ibu? Yang rusak di dalam diri kita kok adalah maka memperbaiki akhlak itu adalah sebagaimana Abuya menjelaskan dalam buku Risalah Tauhid Tasawuf, Tauhid Sufi, baru akhlak kita kok baik ibu-ibu, baru tumbuh akhlak yang baik di dalam dada kita kok. Yang pertama adalah dengan tasfiyah. Makna tasfiyah itu membersihkan hati dari sifat-sifat yang jelek. Kalau istilah Imam Al-Ghazali, takhalli. Kita hilangkan sifat-sifat yang jelek itu. Kita hilangkan penyakit-penyakit itu. Dengan apa kita hilangkan? Nah, Nabi telah memberikan jawabannya. Apa kata Nabi? Inna likulli syai'in saqalah. Setiap sesuatu yang kotor itu pasti ada alat pembersih. Wasaqalatul qalbi, pembersih hati, penyuci jiwa itu zikrullah, adalah dengan mengingat Allah. Itulah ratib seribe. Ambo Ustaz, bazikir jo lambo, tapi nak ada mau bersih hati ambo. Mantang jo pahange, mantang jo capek naik gula batu.
Mantang jo bercakap-cakap lain. Mu berzikir lah mo. Tapi kata Nabi, pembersih hati itu zikrullah. Tapi kenapa tidak mau bersih? Maka didukung lagi. Kata ulama sufi, az-zikru miftahun libabil hadrah. Zikir itu ibarat anak kunci. Kita kok di tangan kita ada anak kunci untuk membuka hati kita agar terbangun dan selalu mengingat Allah, agar bersih hati kita dari seluruh penyakit dan selain Allah. Kunci alado, pintu alado di hadapan. Tapi kita kok orang yang ndak do tahu membuka pintu. Kunci alado, membuka pintu sama kunci itu kita ndak tahu. Maka kunci tadi walaupun ada di tangan kita, tidaklah mau terbuka. Maka perlulah kita orang yang mendidik supaya kita bisa membuka pintu dengan anak kunci itu. Itulah yang disebut dengan guru mursyid. Disebut dengan guru mursyid. Kamu tengok bapak-bapak ibu-ibu, Sayyidina Ali itu kan ia orang yang pertama masuk Islam dari kalangan anak kecil. Sayyidina Ali itu memang orang taat. Dari awalnya taat. Ditanyalah kepada Nabi, ya Nabi, ajarkanlah kepadaku jalan yang paling mudah, jalan yang paling baik, dan jalan yang paling dekat untuk menuju Allah. Paling mudah, paling dekat, paling baik. Kata Nabi, alaika bimudawamati dzikrillah. Hai Ali, selalulah kamu mengingat Allah. Apa dijawab Sayyidina Ali? Wahai Rasulullah, kalau itu yang engkau katakan, semua manusia pun pandainya menyebut Allah itu. Tapi yang saya maksud wahai Nabi, ajarkan aku, bimbing aku, didik aku bagaimana berzikir kepada Allah itu. Oh, kalau begitu kata Nabi, coba duduk di hadapan ambo, picingkan mata, katakan apa yang ambo katakan. Maka kata Nabi, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ikutilah oleh Sayyidina Ali. Ikulah asal muasal atau silsilah zikir la ilaha illallah. Jadi Sayyidina Ali itu tadi sabalun pun diajari oleh Nabi, inya memang Allah pandai berzikir la ilaha illallah seorang-seorangnya. Allah pandai yang berzikir la ilaha illallah seorang-seorangnya. Tapi buah-buah zikir itu, hasil daripada zikir itu tidak dia rasakan. Setelah dia berguru kepada Nabi, ditarbiyah, dididik oleh Nabi,
walaupun kalimahnya sama, sabalun dididik Nabi la ilaha illallah, setelah dididik Nabi pun la ilaha illallah, cuma bedanya sabalun tu nak do baguhu, yang setelah tu ada gu. Terakhir apa kata Sayyidina Ali dalam riwayat yang lain, ra'aitullaha bi'ainil qalbi wala syakka anta rabbi. Maka sejak itulah aku merasakan, aku menyaksikan keberadaan Allah itu. La syakka, sedikit pun tidak ada ragu-ragu aku. Anta Rabbi, engkaulah ya Allah Tuhanku. Maka barulah tanam tauhid, barulah kuat keimanan, barulah mendapatkan ma'rifatullah itu. Jadi ala pun ada kunci di tangan kita, kalau ndak ada guru yang pandai, yang kamil untuk membukakan kunci itu, maka itu pun akan sulit bagi kita untuk menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikut tahapan yang pertama untuk memperbaiki akhlak, tasfiyah namanya, membersihkan hati. Bapak ibu-ibu sambung lain tak? Ambo kalau baca ramah tidak pandai lah ibu-ibu. Yang pandai ambo macam-macam ikolah. Kok lagu-lagu India tu tidak mengizinkan suara. Balawak-lawak tu pun tidak je pandai. Maka kalau yang nak pulang, pulanglah nak apa tu. Kami mengaji tengah malam itu. Itu yang pertama, tasfiyah. Yang kedua, supaya terbentuk akhlak itu di dalam batin kita, adalah mentauhidkan himmah. Mentauhidkan himmah. Makna himmah kok kemauan yang kuat hanya kepada Allah. Itu namanya mentauhidkan himmah. Kemauan kita hanya Allah. Bak macam tu kemauan kita. Kita ko hidup untuk siapa? Itulah yang kita ikrarkan selalu dalam sembahyang kita. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Tujuan kita Allah. Tujuan kita Allah. Kalau kita yang Allah bertarekat, mengapa disuruh guru kita selalu menghafal-hafalkan, mengingat-ingatkan, ilahi anta maqsudi. Wahai Tuanku, hanya engkaulah kemauanku ya Allah. Tangan berzikir kita tak kanak-kanak, ingatlah ilahi anta maqsudi. Tangan berzikir lai tak kanak kita bini, ilahi anta maqsudi. Tangan berzikir kita tak kanak kita lapo kita, ilahi anta maqsudi. Karena orang yang beriman itu tujuannya Allah. Kalau hidup kita kok bukan tujuan kita Allah, rugi. Kata Nabi atau kata ulama, la yakhibu man qasadallah. Tidak akan pernah rugi orang yang tujuannya Allah. Sebaliknya, rugilah orang yang tujuannya bukan Allah. Iko yang kita lihat ko ibu-ibu, yang kita jalani kita ko, iko perantara.
kita babini, kita barana, kita bapangkat, kita bausaha, itu tuh jalan, bukan tujuan. Tapi kita kok banyak bana yang ala tatabrak di jalan. Lalelah kita berjalan-jalan di jalan tadi, berhentilah kita di tengah jalan, natang motor ditabrak mati. Makanya kata Luqmanul Hakim, banyak orang yang Allah meninggalkan dunia itu, tapi dia belum merasakan nikmat yang paling besar di dunia itu. Itulah nikmat mengenal Allah. Tujuan kita Allah. Yang lain kau jalan. Yang lain kau jangan kita balik-balik. Malam kau pengajian dah. Kalau sampai payah boh. Itu sampingan namanya itu. Samping. Apa? Payah wajib kita malam kau. Kalau ada waktu insya Allah. Berarti sampingan namanya, bukan tujuan itu. Samping. Tapi kalau yang lain itu, wah itu insya Allah gitu tuh. Apa? Payah beralih kita. Oh itu tadi. Walaupun sampai waktu tu, apa hijau tu? Payah pasar malam gitu. Oh iya. Walaupun sampai waktu, payah kita tu. Itu menunjukkan himmah kita bukan kepada Allah. Sembayang tu sampingan, payah mengaji tu sampingan, basadakah tu sampingan. Kalau ada lebih, itu pun dilabih-labihkan itu, pakso-pakso banalah tu. Itu menunjukkan himmah kita bukan kepada Allah. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ikulah untuk kita mentauhidkan himmah ku sebenarnya. Kalau kita disiko orang meninggal, sampai orang meninggal kan ada kita baca sama dia. Siko baca sama dia. Apa yang kita baca dalam sama dia tu? Qul huwallahu ahad. Ahad tu ibu-ibu, bapak-bapak. Ahad dengan wahid itu beda. Ahad dengan wahid itu beda. Kalau ahad itu satu-satunya, itu ahad. Itu umpama macam kau. Ada orang berjalan 10 orang. Okey, cekkanlah. Cuma waang yang nampak. Itu ahad namanya tu. Satu-satunya yang ambo cari wah. Tapi kalau katanya tadi adalah menampak waang, berarti itu wahid namanya tu. Inyo nampak, yang lain pun nampak je. Maka ketika kita membaca Qul huwallahu ahad, Allah itu ahad, satu-satunya sampai kita bergantung, satu-satunya kemauan kita, satu-satunya cinta kita, satu-satunya harapan kita, satu-satunya apa tadi? Tujuan kita. Tidak ada yang lain. Yang lain itu perantara. Jangan lalai di jalan. Yang tujuan kita Allah. Maka untuk supaya himmah kau, kemauan kita kau, maksa macam anak panah yang lapih dari busurnya. Tujuannya hanya satu. Indak melihat kita, indak melihat kah? Bapa ada mengaji di posko malam kau,
Aduh, cuma 2 orang dah. Tak usah pailai. Itu melihat kiri kanan namanya tu. Bukan Allah tujuannya. Kalau orang yang Allah tujuannya, yang inyo untuk dekat dengan Allah, seorang pun jadi. Tak payah nak, taklah. Hujan-hujanlah. Itu himmah. Maka orang yang kuat himmah itu sama seperti anai-anai yang tabang di lampu. Inyo fokusnya, tujuannya supaya dekat dengan cahaya itu. Walaupun ketikanya dakik dengan lampu tu, kadang-kadang tak panggang sayap. Begitulah himmah. Maka kita harus dapat menyatukan kemauan. Tauhid himmah namanya. Maka untuk mentauhidkan himmah pula perlu tarekat. Supaya ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi itu iya dalam batin. Maka bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita kok banyak tertipu. Banyak tertipu dengan bayang-bayang. Dan kita lalai dan lupa kepada yang punya bayang. Sama semacam orang mencari fata morgana. Fata morgana dipikirnya ailah, rupanya bayang. Kita pikir dunia pula yang bana, padahal itu bayang-bayang. Kalau kita bapak-bapak, ibu-ibu lalelah dengan bayang-bayang, tidak akan mau dapat. Cubalah itu bayang-bayang kita ada, kita kaja bayang-bayang tu. Kaja bayang-bayang tu, mau dapat? Lari awak, larinya. Berhenti awak, berhentinya. Yang dapat, dapat. Kalau tahu awak kaja, tak dapat. Tapi cuba awak belakanginya, dikajanya awak. Kalau awak kajainya, inyo lari. Kalau awak belakanginya, inyo yang mengajar awak. Itulah kata Allah dalam hadis kudusi, ya dunia, wahai dunia, kamu berkhidmat, kamu sayang kepada orang yang sayang kepadaku. Kalau inyo sayang ke ambo, kata Allah, waang dunia, sayangi dia, patuh kepadanya, mudahkan urusannya. Tapi sebaliknya, wastakhdamihi, perbudaklah orang yang ia berkhidmat kepadamu. Kalau inyo sayang mana ke waang, patuh mana ke waang, ambo nak do peduli, jadikanlah inyo budak. Maka kalau kita membelakangi dunia, menghadap Allah, dunia tu Allah mudahkan. Kalau kita belakangi Allah, kita kaja dunia, dunia tu lari, Allah pun tak dapat. Kalau tauhid himmah. Yang ketiga, mendapatkan akhlak yang mulia itu adalah dengan mentauhidkan cinta. Mentauhidkan cinta. Cinta yang bagaimana? Makna mentauhidkan cinta. Ikulah kata Nabi dan kata Allah dalam Quran, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang yang benar-benar beriman tu asyaddu hubban lillah. Orang yang benar-benar beriman tu sangat-sangat cintanya kepada Allah. Tidak ada sangkutan hatinya kepada selain Allah. Kalaupun ada selain Allah tu sekedar lalu, bukan untuk menetap di dalam hati itu.
Karena hati itu sebagaimana yang sering kita dengar, qalbul mukmin baitul, hati orang yang beriman itu rumah Allah, artinya tempat tajalli, tempat kita mengingat Allah. Makanya kata Allah kepada Nabiullah Daud, ya Daud, farigh li qalban, hai Daud, kosongkan hatimu itu untukku, li askun fih, supaya aku tetap di dalamnya. Kalau ada selain Allah di dalam batin kita, tidak akan mungkin tumbuh cinta Allah itu. Aku hilangkan dulu. Itu nak menanam padi atau nak menanam satu tumbuhan, maka kita bersihkan dulu akar-akar kayu itu, barulah tumbuh. Itulah namanya mentauhidkan cinta, supaya kecintaan kita tuh hanya kepada Allah, takut kita hanya kepada Allah. Maka barulah kita ke bapak-bapak, ibu-ibu mengikut Nabi, mengikut sunnah Nabi, uswatun hasanah kepada Nabi, zahir dan batin. Kata Nabi dalam satu hadis, qalilul amal fi sunnatin, sedikit amal tapi menurut sunnah Nabi itu khairun min katsiril amal, lebih baik daripada banyak amal, fi bid'atin, tapi berada dalam bid'ah. Biasanya kalau Allah menyinggung tentang bid'ah, itu biasanya larinya kepada akidah atau larinya kepada pengamal. Tapi ada bid'ah yang tak ada dipahami orang, kebanyakannya bid'ah hati namanya, bid'ah dalam tasawuf. Apa bid'ah dalam tasawuf itu? Hubbud dunya. Karena Nabi itu, sahabat-sahabat Nabi itu tidak ada kecintaan batinnya kepada selain Allah. Itulah kata Ibnu Mas'ud, 2 rakaat kita sembahyang, hati kita tersangkut kepada Allah, hukur kepada Allah, zuhud daripada dunia, lebih baik dari beribu-ribu rakaat sembahyang orang alim yang mujtahid seumur hidup. Mengapa? Nilai amal itu ada pada bagaimana hati kita kepada Allah. Iko malam ko kita berzikir, baiko berzikir kita sampai sama, yang memimpin zikir sama, kalimat yang kita ucapkan sama, suara darihnya sama, malamnya sama, nilainya sama. Tidak. Di mana letak perbedaan nilai itu? Siapa yang hatinya tersangkut hudur cinta kepada Allah, itulah yang lebih ada nilai di pandangan Allah. Itulah peran tasawuf. Makanya mengapa selama kita sembahyang, tapi kenikmatan salat itu tidak kita rasakan. Mengapa sembahyang itu baik? Hanya panggu kita tu duduk di masjid. Walaupun bahasa untuk berzikir, untuk berwirid, untuk berdoa, untuk istighfar, untuk menangis, minta ampun kepada Allah, baik. Kenapa? Innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Karena hati kita tidak ada cinta kepada Allah. Ibadah tu baik, ibadah tu lalai.
apalagi sembahyang subuh barek, ndak ada cinta kepada Allah. Kalau orang cinta tu basuh tengah malam pun jadi, menelpon tengah malam pun jadi. Alah cinta tengah malam menelpon jadi itu, makan nyamuk jadi je. Kita masjid basi apa namanya tu, musallanya tu berjuta-juta harganya tu, lampu ancak, tapi duduk malih. Mengapa? Nak cinta. Berzikir malih, nak cinta. Akulah cinta kolah kepada Allah kolah yang akan ditumbuhkan melalui pendidikan tasawuf, melalui pendidikan tarekat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, makanya Nabi itu, bapak-bapak, ibu-ibu, pernah mengatakan, itu Abu Bakar, kata Nabi, orang yang paling rancak iman. Yang paling rancak iman. Kalau ditimbang iman Abu Bakar tu dari sahabat-sahabat lain, masih lebih rancak iman Abu Bakar. Apa kelebihan Abu Bakar tu? Banyak sembahyangnya enggak? Lebih banyak sembahyang Utsman. Abu Bakar kurang tua, lututnya ala payah tagak. Puasa lebih banyak Sayyidina Ali, kuat lebih kuat Umar. Tapi kata Nabi bahwa lebihnya Abu Bakar dari antara kamu semua wahai sahabat Nabi, la bi salatin, bukan karena salatnya, bukan karena puasanya, bukan karena zakat haji umrahnya, karena itu sama, bahkan kalian lebih banyak dari Abu Bakar itu. Tapi apa yang membuat Abu Bakar itu lebih? Walakin bisyai'in wuqira fi sadrih, ada sesuatu yang tertancap di dada Sayyidina Abu Bakar itu. Apa itu? Inilah ma'rifatullah, inilah tauhid sufi, itulah tauhid irfan, itulah yang mengangkat derajat. Aku sebagai penutup pada malam kau, aku akan menyampaikan sebuah kalam Sari Sakti. Apa kata Sari Sakti? Man arafallah, siapa yang benar-benar mengenal Allah, asya, ialah yang benar-benar hidup. Ikut catat kau ibu-ibu. Siapa yang benar-benar mengenal Allah, itulah yang yo-yo hidup. Yang yo-yo hidup. Mengapa? Kata Nabi, al-ma'rifatu ra'su mali. Ma'rifat kepada Allah itu adalah modal hidupku. Kalau kita nandak bajaga modal ndak ada, rugi. Maka orang yang benar-benar hidupnya kalau sudah ada ma'rifatullah pada dirinya. Nah, mendapatkan ma'rifatullah inilah yang kata ulama-ulama harus kita bersyariat, harus kita mengamalkan tarekat, harus kita menyelami hakikat supaya mendapatkan ma'rifat. Yang seperti dalam makalah tadi, kita indak berpegang kepada selain Allah termasuk diri kita. Jangan ada lagi menokok-nokok dada kita. Iko dek ambo, iko dek karena ambo, iko dek hebat ambo, iko dek malim ambo. Ndak ada deh ibu.
Karena hakikatnya kita pun tak ada. La ilaha illa anta. Tidak ada Tuhan melainkan Engkau ya Allah. Engkau kita pun tak ada. Yang ada Engkau Allah. La ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan melainkan aku kan Allah. Aku kita pun tak ada. Yang ada aku Allah. La ilaha illa huwa. Tidak ada Tuhan melainkan Dia. Dia kita pun tak ada. Yang ada Dia Allah. Kalaulah mati kita, bisa kita menokok-nokok dada lagi. Ambo. Bisa ibu? Tidaklah mati. Tandanya ambo kita tu tak ada tu. Yang ambo yo ambo tu Allah. Yang engkau yo engkau tu Allah. Yang Dia sebenar-benar Dia itu Allah. Apa yang mau kita banggakan pada diri kita? Itulah yang mau dihancurkan itu. Kalau bahasa Abuya istilahnya wujud diri. Kalau bahasa kita sederhanakan lagi, keakuan, kesombongan, merasa kita lah, bukan merasa Allah lah. Makanya kan kita diajarkan la haula wala quwata illa billah, supaya jangan nampak kita. Bismillahi tawakkaltu ala Allah, kita nak do mampu. Bismillahi majreha wa mursaha wa ma kunna lahu muqrinin. Allah yang menjaga kita, nak do tabrak orang, nak ditabrak. Bukan dek hebat kita bawa motor. Nahnu narzukukum, kami yang memberi rizki kamu, wa iyahum, yang memberi makan kita, anak kita, bini kita. Bukan dek hebat kita, dek sayang Allah. Itulah makrifat. Jadi supaya ada tu raksumali, modal hidup kita Allah. Kemudian yang kedua, kata siri saketilam lagi, wa mamala ila dunya qasha. Siapa yang condong hatinya kepada dunia, maka telah tertutup atau buta mata hatinya. Kalau hati kita ke hubbud dunia, tasang kui bana ke dunia, dunia tu di tangan yo, di batin pun yo, maka tertutuplah mata hati kita. Kalau mata hatiku Allah tertutup, maka mata hatiku nak do bisa lagi melihat yang gaib. Mata kita kok inyo yang nampaknya kan yang nyata. Iko masjid, iko meja, iko bunga. Yang melihat itu siapa? Mata. Yang mengatakan masjid, gunung, bunga, lawi, itu Allah yang menciptakan, Allah yang memberi, Allah yang menumbuhkan, Allah yang menjaga, Allah yang memelihara. Itu yang mengatur, yang melihat itu siapa? Mata hati. Makanya kita waktu mencari lauk sajalah yang takana. Karena mata kepala kita yang mencari, hati kita tidak. Waktu kita mencari lawi, takana lama mandi. Tidak takana uang yang menciptakan lawi. Waktu kita ada motor, yang tali sama kita lama pai bermotor-motor. Yang magi motor tu nak ada tai. Ingat, karena mata hati kita lah tertutup. Itulah kata Allah,
fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulub. Maka sesungguhnya yang buta itu bukan mata-mata kamu, tetapi yang buta itu hati-hati kamu. Mata kita kok rancak-rancak mana lagi? Kamu cuma yang baca mata kok. Yang buta kok hati kita. Kalau mata tahan-tahan nampak gitu. Tanda kebesaran Allah tu. Fi khalqis samawat, penciptaan langit, penciptaan bumi, wa ikhtilafil laili wan nahar, berganti siang dan malam. La ayat, itu tandaku, tanda keberadaanku, tanda sayangku, tanda kemuliaanku. Tapi melihat tanda itu bukan dengan mata. Melihat tanda itu dengan mata, kalau hati itulah ditutup oleh cinta dunia, pasha, buta hati itu. Yang ketiga, kata Syari Sakati, bahwa wal ahmaku, orang yang bodoh, orang yang dungu, ya ruhu wa yaghdu filashin. Orang yang bodoh, yang dungu itu sangat bersungguh-sungguh ia pada yang akan binasa. Pada yang akan binasa. Urusan yang binasa, olah dunia. Bahabis-habis gitu. Urusan yang kekal, selo-selo gitu. Padahal dalam Al-Quran dikatakan, fafirru ilallah, larilah kamu kepada Allah. Kalau urusan Allah tu jangan berjalan, lari segera. Yang pertama, yang utama. Tapi kalau kita tidak, urusan Allah jadi berisuk. Jadi beri. Tapi kalau urusan yang fana, yang akan hilang, itu harus segera. Itu tanda kita bodoh. Kita bodoh. Kenapa? Yang rendah kita ambil, yang tinggi kita tinggalkan. Yang hina kita ambil, yang mulia kita tinggalkan. Yang fana kita ambil, yang baka kita tinggalkan. Itulah Allah. Itu bodoh. Kemudian yang keempat kata beliau, wal aqil, sebaliknya orang yang cerdas, orang yang berakal, an uyubihi fattasun, orang yang selalu melihat kekurangan dirinya, aib-aibnya. Inyo lebih banyak mengurus kekurangan dirinya daripada mengurus kekurangan orang lah. Awak kok, kalau kata Abu Muda Syukri, awak berkawan. Kawan awak tu 99 kebaikannya, sebuah kesilapannya. Tapi yang sebuah tu setiap hari awak sabu itu. Iko maafin kau. Ada orang datang ya, tak mau ikut. Itu tu sampai minggu depan masih tu. Yang 99 tu nak nampak tu. Yang sabuat tu kadang silap lah ya. Itulah yang kita goreng saja, yang kita viralkan. Yang kita viralkan. Itu menunjukkan bahwa kita kok lebih banyak memandang aib orang daripada aib kita. Kata Allah kepada Nabi Musa, ya Musa, la tara aiba ghairika madamal aibu fi nafsika. Hai Musa,
Jangan coba-coba kamu melihat kekurangan orang lain selama kekurangan itu ada pada dirimu. Apa kita mencari kekurangan orang? Nah, itulah kadang-kadang kita dalam pengajian kalau banyak mana mencari aib orang, itu mama aduh tak pandai pergi mengaji lagi. Jangan urusnya pergi mengaji kita dulu. Jangan perlu kita tak mengaji gara-gara orang tak ada mengaji. Dia menimbang-nimbang kekurangan orang, sama kita perlu kurang. Itulah yang diajarkan Abuya. Cari orang kelebihan, cari diri kita kekurangan. Kalaupun kawan kita orang tu, sanak kita tu ada salah, maka oleh Abuya diajarkan kita carilah keozorannya. Makanya Abuya tu sayang bananya. Orang yang maksiatnya sayang, kita yang jahat-jahat pun sayang, seluruhnya sayang. Mengapa? Kalaupun kita salah, beliau melihat keozoran. Mengapalah tak pandai? Kerana memang tak ada mengajinya tu, makanya salah. Kalau belum dapat hidayah lagi, makanya buat itu. Belum ada gerak Allah lagi, belum ada petunjuk Allah lagi. Maka itulah diajarkan kita. Kawan-kawan kita yang mabuk-mabuk, yang tak ada sembahyang, ajak. Jangan dia mencari waang, ala tua, bau tanah, sembahyang indah, waang neraka waang. Sama macam ini yang punya tiket neraka tu. Jangan. Kita ajak dengan kasih sayang. Kita orang tu hidayah ke Allah, mengajak ke kita dengan dasar kasih sayang. Maka kesimpulan daripada kita memperingati Maulid yang pertama sekali, perbaikilah akhlak. Perbaiki akhlak. Maka baru tumbuh yang kedua, yang kata Bang Yuli Hardin tadi, baru tarekat. Barulah kalau akhlak tu adalah bagus, hati tu berjalan. Kalau hati tu lah berjalan, barulah dapat cahaya Allah. Barulah tajalli. Barulah dapat tauhid sufi. Barulah kita bisa bermakrifat kepada Allah. Makanya sebenarnya singkat sebenarnya ajaran Nabi itu. Yang pertama adalah akhlak, yang kedua adalah makrifat. Tangga mencapai akhlak dan makrifat itulah yang disebut dengan syariat dan tarik. Para hadirin yang dirahmati Allah, mungkin itulah seketik yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan kita di Kabupaten Aceh Singkil beruntung dan bersyukur kita, karena apalagi kita baru mengadakan muzakarah tauhid sufi yang kita yakin dengan kehadiran puluhan ribu orang ulama-ulama sufi yang datang tentu memberkahi kampung kita. Maka oleh karena itu yakinlah selama masih ada guru kita yang mengajak kita, sama-samalah kita. Apalagi kita dalam MPTT tidak ada perbedaan. Mau Muhammadiyah, mau Perti, mau Wong Nasdem, mau PDI, mau Golkar, silahkan pakai tarui pakaian itu. Yang Muhammadiyah pakai pakaian Muhammadiyah, yang Perti pakai pakaian Perti, yang berpartai pakai pakaian partai. Tapi yang tujuan kita adalah memperbaiki akhlak, ibadah yang baik, bermakrifat kepada Allah. Tak ada lagi kita urusan bertikai, ikut bakunut, ikut tak bakunut, tak ada zaman lagi tu. Ditembak Israel mati kita lalai cerita kunut sama tak kunut lagi. Jadi wawasan beragama tu jangan sempit. Makanya Abuya mengatakan
Kita kok masalah ibadah silakan menurut pendirian masing-masing. Tetapi yang penting kini akhlak umat kau yang kita perbaiki. Akhlak pemerintah kita, akhlak ulama, akhlak cendekiawan, makrifat kecintaannya kepada itu yang penting kita luruskan. Karena daerah kita kok, kampung kita kok bukan kurang orang pandai, rami orang pandai, bahkan rami pula yang menyalahkan ustaz-ustaz. Ya itu ustaz tu itu tu. Ini memang ada tu orang penilai tu. Ya kalau ustaz iko baik iko, kalau ustaz iko baik iko. Macam ini wala 50 tahun mengaji tu. Bukan kurang pandai kita. Bukan kekurangan ilmu, tapi itulah ruhani kita kok kehilangan guru yang membimbing batin kita. Ambo waktu dikecekkan Bang Juli ketika pulang dari apa namanya tadi Ternate, kebetulan namun tak perlu pergi. Memang mencari siaran langsung aja lah. Mendangan cerita-cerita kawan. Rupanya ajaran-ajaran tasawuf sufi kok memang ajaran-ajaran yang diwarisi oleh sultan-sultan, ulama-ulama sufi dahulu. Bahkan yang Syekh Abdul Rauf Asingkili kok kalau kita tarik garis perjuangannya sampai ke Makassar, sampai ke Sulawesi, itu ajaran sufi. Tapi itulah beruntung kita di saat dunia yang seperti itu. Kita adalah dibukakan mata, dibukakan hati untuk kita kembali kepada apa yang kita peringati malam ko Maulid Nabi. Apa yang kita ambil dari Nabi itu, itulah iman, Islam dan ihsan. Maka barulah dapat uswatun hasanah. Baru dapat uswatun hasanah. Kalau nak ada uswatun hasanah tu, kalau kita nak ada cinta Allah, nak ada takut Allah, nak ada takut hari akhir, nak ada banyak berzikir, nak ada uswatun hasanah. Karena itu syarat. Kata Allah, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Pada diri Nabi itu ada uswatun hasanah. Cuma bagi siapa? Liman kana yarjullah, takut Allah, cinta Allah, ingin bertemu Allah, wal yaumal akhir, takut azab akhirat, takut murka Allah, wa dzakarallaha katsira, yang banyak berzikir. Kalau ada tiga kau, barulah pada diri kita kau ada suri tauladan yang mudah-mudahan kita berdoa dengan kita peringati Maulid malam ko, kita bersedekah untuk Maulid Nabi malam ko, kita kumpulkan uang pada malam ko, kita tahan mengantuk pada malam ko. Lah mengantuk ibu-ibu, alah, kita tahan mengantuk malam ko. Mudah-mudahan yang menahan-nahan mengantuk yang Allah datang pada malam ko, bak ditambahkan iman oleh Allah, bak dibukakan hati oleh Allah, dan kita harapkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga keberkahan daripada guru-guru kita yang mulia. Jadi ambo rasa hanya sekedar itu yang dapat mu sampaikan, mungkin jauh mana daripada harapan bapak-bapak ibu-ibu, maka atih segala kekurangan ambo mohon maaf. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.